Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kembali mempelajari bahasa Arab. Setelah pertemuan perdana kemarin, kita bahas sedikit kenapa kok nggak dibuat sih, sebenarnya nahwu dan sorof itu sudah ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Kenapa kok dikeluarkan, disarikan ya kaedah-kaedah atau rumus-rumus cara membaca bahasa Arab. Kan kemarin kita singgung sedikit, karena banyaknya orang-orang non-Arab, ajam istilahnya, orang-orang ajam itu masuk ke agama Islam, berbaur dengan orang-orang Arab, bertemu dengan Waalaikumsalam orang-orang Arab, dan terjadi kesalahan. Dan kesalahan dalam bahasa bahaya. Itu konsekuensinya besar dalam agama kita. Bayangkan orang sholat saja, panjang pendek saja terkadang kalau salah fatal artinya. Contoh, la a'lamu, saya nggak tahu. Tapi kalau la a'lamu, aku benar-benar tahu. Nah, itu. Ini panjang pendek. Nah, apalagi harokat. Sehingga di awal-awal Islam, ilmu semacam ini sudah digodok, sudah dibuat, bukan dibuat ya. Kalau dibuat kan kayaknya nggak ada, cuman dimunculkan, dibuat kaedahnya sehingga muncul kaedah-kaedah, rumus-rumus, formula-formula gimana sih cara membaca teks yang berbahasa Arab, utamanya Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kitab-kitab para ulama yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Terjemahan sangat tidak mewakili. Meskipun secara umum maknanya kita bisa dengan terjemahan, tapi dengan perincian satu perkata, kosakata, terus karena bahasa itu biasanya membawa budaya ya, membawa pengetahuan dari bangsa yang memiliki bahasa tersebut, sehingga terjemahan ya tidak bisa dalam mempelajari Islam ini hanya dengan terjemahan. Makanya kalau kita melihat syarat ulama yang boleh berfatwa, yang boleh mengeluarkan hukum, yang boleh yang memiliki izin resmi begitu, legalisasi dari Allah mungkin, itu salah satunya. Pertama itu an yakuna muliman bil arabiyah, itu bahasa Arabnya. Jadi dia benar-benar pakar, nggak harus pakar sekali, benar-benar ya ada standarnya begitu. Sehingga terjemahan ya tetap nggak bisa menjadikan seseorang ahli dalam, apalagi berfatwa. Kalau hanya berdakwah ya semuanya wajib berdakwah sesuai kemampuan. Jadi itu kemarin sekilas tentang bahasa Arab. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya sama ana insya Allah akan belajar isim-isim nasab. Sama ana insya Allah akan mempelajari isim-isim nasab. Isim-isim rofa, isim-isim jer dengan Ustaz Abdurrahim. Insya Allah. Sama ana insya Allah isim-isim nasab. Isim-isim nasab. Isim yang kedudukannya atau statusnya adalah nasab. Sebelum anda lanjutkan, istilah-istilah seperti ini Pak, nasab, insya Allah familiar gitu. Istilah seperti ini, iya, jangan sampai apa maksudnya Ustaz? Waduh, ada kata insya Allah. Semua lupa wajar Pak, manusiawi. Apalagi kita masanya bukan masa kayak masanya masih muda itu ya. Mengingat kadang lupa ya. Kalau anak muda misalnya biasanya bukan hanya mengingat, kadang hafal ya. Kalau sudah berumur ya kadang ingat lupa ya. Jadi alhamdulillah istilah-istilah
dalam ilmu nahwu ini nasab, jar, status kedudukan ya. Ini adalah istilah-istilah dalam hal-hal yang akan kita pelajari. Jadi kalau nggak paham tanya. Ya. Kalau nggak tanya berarti paham. Aneh yang nanya. Aneh nanya di jenengan ya kan. Ya. Halaman 59 atau 58 di buku Mulakhos. Halaman 58 atau 59. Beda. Oh, yang cetakan terbaru halaman 95. Oh, ada tahqiqnya dan ta'liqnya Syekh Ahmad ya. Ini ada di ukhuwah ini. Syekh Ahmad bin Ismail Abdul Latif Al-Misri. Syekh Ahmad. Di sini lengkap. Iya, Di sini. Iya. Kan ini ada 3. Ada tahqiq itu Pak. Jadi ada komentar, ta'liq itu ada catatan. Jadi biasanya beliau itu memang suka cari manuskrip aslinya. Manuskrip asli dari ini kitab apa? Mulakhos ini. Nah, terus sama beliau diteliti, dibaca, dikasih catatan dan seterusnya. Nah, hal ini yang lama seperti punya saya, Pak. Sama kita, sama. Gak masalah. Nah, gak masalah. Kita kemungkinan besar tidak sampai membahas taklik, tahqiq, catatan, komentar dari beliau ya. Kita luar-luarnya dulu. Biasanya luar-luarnya aja udah nggak blank ya. Berat ya, butuh proses. Proses ya. Ya beliau Masya Allah. Kalau ngomong bahasa Arab itu Masya Allah. Ngomong bahasa Arab, omongannya ya antar orang native speaker sendiri itu cetonggaknya, pelan enggaknya beda. Kalau sama beliau itu enak banget. Ngomongnya Masya Allah enak. Nah, barusan apa? Bukan barusan, udah berapa bulan yang lalu udah di sini lagi. Nah, ajar di sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi STIS nih. Nah, kalau pengen masuk Mesir, Al-Misri. Iya Mesir. Syekh Ahmad bin Ismail Abdul Latif. Ajar sini. Ya di sini, Di sini jurusnya 2 HKI sama HES. Yang dapat yang monggo Pak. Hukum perdata Islam. Kalau hukum keluarga Islam itu hukum keluarga Islam. Iya, keluarga Islam bukan perdata. Bukan perdata. Iya, perdata ya mungkin istilahnya. Sama HES hukum ekonomi syariah. Monggo terbuka Pak. Ya, nuntut ilmu ya. Ijazah hanya bonusnya. Oke. Monggo ya semangat nggih Pak. Ini anak beliau nih sekolah nih, anak beliau nih. Niki. Oke, baik. Anak beberapa kalau yang nggak paham, anak langsung tanya beliau. Ini maksudnya apa sih? Gini. Kan udah lama ngajar ini semenjak 2000. Udah lama sekali. Dan 2010 dulu. 2012. Jadi banyak hal. Ini apa maksudnya? Tanya beliau enak. Jadi ngomong gak Pak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Muka. Ya baik. Naam Pak ya. Ya. Ribun? Bahasa Arab itu 2 Pak. Nah, skillnya dibagi menjadi 2. Pertama skill aktif itu antara listening sama speaking, antara istimak sama kalam. Nah, jenengan di sini perlu diketahui penekanannya bukan ke istimak dan kalam, bukan ke listening sama speaking. Seandainya itu yang diinginkan, anak pasti akan pakai bahasa Arab. Nah, tapi kita ke skill, ke maharoh yang satunya, yaitu maharatul qiraah, skill baca. Makanya menggunakan nahwu shorof. Iya. Dan skill ngomong itu memang butuh apa ya? Lebih fokus waktu, terintegrasi, kalau bisa boarding dan seperti anak muda ini ya. Karena butuh lingkungan, butuh komunitas harus didukung. Sedangkan kita sepekan sekali
Iya. Rahasia ajar Pak, sudah Pak. Sudah sibuk ya. Nggak nggak longgar seperti anak muda. Jenengan merantau cepat insya Allah Pak. Nah, karena ada lingkungan ya. Mau nggak mau dengar dan ngomong ya. Gimana mau komunikasi kalau nggak ngomong bahasa Arab ya? Merantau setengah tahun aja Saudi insya Allah bisa ngomong bahasa Arab atau ke Timur Tengah. Butuh itu. Dengar ngomong, dengar. Pribun? Ah ya. Baik, bukunya berbahasa Arab, okay? Bukunya berbahasa Arab, jadi jangan kaget. Sama aja, hanya beda tulisan. Hampir sama dan muhtarot, hampir sama. Maksudnya sama, rata-rata sama maksudnya, hanya berbahasa Arab. Baik, kita masuk halaman 58 yang buku lama, yang buku baru halaman 95. Ini halaman 58 judulnya Nobo iku, Pak. Apa itu bacanya? Al-Ismul Mansub. Ya, Al-Ismul Mansub. Al-Maudu, Anda tulis dengan bahasa Arab untuk pembiasaan. Al-Maudu itu tema atau judul. Dan Anda nggak pakai harokat pembiasaan juga ya. Intinya jenengan ketika mendapati satu mufradat, satu vocab ya, satu kosakata, ketahui saja harokatnya sebelum huruf terakhir. Kayak gini nih. Ini sin ini selalu sukun, Mbak. Ini nih selalu kasroh. Adapun ini bisa ismu, isma, ismi. Jadinya kalau jenengan ketemu sama mufradat seperti ini, baca aja al-ism. Nah, harokat terakhir dari huruf itu sukunkan saja. Nah, biar apa? Biar jenengan terbiasa ngomongin, pronunciation ya, ngungkapin kosakata bahasa Arab. Adapun buntutnya ini nahunya. Ya kita sedang belajar. Jadi sebelum huruf terakhir nggak akan berubah sampai hari kiamat, tegak harokatnya nggak akan berubah. Kayak gini, al-mansub, ini tetap al-mansub begini terus. Jadi jangan kagok, jangan malu, omongkan aja, sukunkan al-ism al-mansub. Berlatih apa? Berlatih ngomong, ya. Mengungkapkan dengan bahasa. Hah? Iya benar, seharusnya al-ismu al-mansub. Nah, sukunkan aja. Nah, karena kita nggak praktek baca kitab, nanti terakhir pakai baca kitab. Ya, kita belajar kaedahnya dulu. Nah, tapi kalau mau diharokatin, monggo anak nggak akan salahkan. Anak tujuannya jenengan biasakan ungkapkan dengan bahasa Arab. Nah, kalau isim mansub gini kan udah familiar banget Pak ya, isim mansub ya kan. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau ini tulisannya udah bahasa Arab. Nah, al-ism al-mansub atau al-ismu al-mansub. Nah. Terus di bawahnya judulnya al-ismul mansub ya, isim mansub. Jangan lupa isim, bukan fiil, apalagi huruf. Judul kita bahas tentang isim, bukan fiil apalagi huruf. Nah, jadi kita bahas isim dan isimnya mansub, bukan majrur atau marfu. Nah, ya. Isim itu kalau nggak marfu majrur, kalau nggak majrur mansub. Nah, ini namanya isim mu'rab, isim yang harokat huruf terakhirnya yang berubah. Kebetulan yang kita bahas sama ana yang nasob, yang mansub. Paham di sini? Yang nggak paham nanya. Jangan ngangguk-ngangguk, berarti paham anak tanya. Paham? Hah? Mansub itu yang fathah, yang dhamma marfu. Alhamdulillah, gini. Yang fathah, bukan hanya fathah sih, karena tanda nasab itu bukan hanya fathah.
Ada berapa? Salah satunya fathah yang paling utama. Belajar memang jangan sepaneng, Pak. Terus sepaneng nanti nggak masuk. Nggak apa-apa masuk, nanti keluar wajar. Masuk, keluar nanti masuk dulu ya. Siapa tahu lama-lama nanti membekas ya. Isim nasob atau isim mansub sama aja. Sama aja. Terus di bawahnya ada judul alamat alamat nasab ismi. Nah, kalau dibaca alamatun nasbil ismi, tanda nasabnya isim. Tanda nasabnya isim. Nah, yang akan kita pelajari di bawahnya isim nasab, tanda nasabnya isim. Nah, contoh isim nopo Pak? Jenengan Pak Sinten? Pak Sihan. Pak Sihana, nggih, Pak Sihana. Contoh isim nopo Pak? Bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Contoh isim. Alhamdulillah. Banyak sekali Pak ya. Depan kita ini isim banyak sekali. Hewan, benda, tumbuhan, makanan, minuman, masdar, banyak sekali isim. Banyak sekali isim. Mufradat atau kalimah dalam bahasa Arab yang paling banyak adalah isim. Kedua fi'il, ketiga huruf. Nah ulangin, al-kalimah fil Arabiyah kan salasah ya Pak ya. Kalimah dalam bahasa Arab kan tiga Pak ya. Kalau bahasa Inggris banyak Pak. Bahasa Inggris banyak, noun, pronoun, apalagi adjective, adverb banyak ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata benda ya, banyak juga. Dalam bahasa Arab tiga Pak. Cuma tiga. Kalau nggak isim, kalau nggak fiil, huruf ya. Kata peneliti itu sekitar 12 juta. Kosakata bahasa Arab itu baik isim, fiil atau huruf sekitar 12 jutaan. Paling kaya di antara bahasa-bahasa di dunia ini. Lumayan kita dari 12 juta berapa Pak ya? Lumayan lah. Lumayan daripada nggak sama sekali Pak. Sholat itu udah banyak ini. Contoh nih kitab. Ini kan isim nih. Isim kan banyak sekali Pak ya. Bener nggak? Dan jenengan sudah mempelajari di Muhtarot sama siapa dulu yang belajar? Abdul Adin, ya lupa nama gurunya Pak ya. Kan sama Ustaz Abdul Adin sudah belajar macam-macam isim ya. Isim ditinjau dari nau'nya, jenis Pak ya. Isim ditinjau dari adadihi jumlahnya, apalagi di awal-awal Pak ya. Itu ada tujuannya Pak. Ibaratnya kita ini pengen, contoh misalkan nih, pakai ayat Al-Quran aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Al-Fatihah lah ya, Al-Fatihah yang 7 ayat itu kan gabungan dari isim, fiil sama huruf ya kan? Iya. Isimnya banyak enggak? Banyak. Al-Quran isimnya banyak. Nah, isim yang banyak itu para ulama nahwu diklasifikasikan, dikelompokkan. Dan itu ada tujuannya. Dan itu tujuannya untuk mempermudah kita. Bayangkan kalau nggak diklasifikasikan Pak. Misalkan jenengan nih, contoh mau bangun rumah. Pertama adalah buat pondasi. Untuk pondasi kan ada bahan bakunya ya. Nggak mungkin pondasi yang dipasang adalah galvalum. Kan enggak. Yang dipasang adalah semen, batu, apalagi pasir ya kan. Begitu juga dengan isim. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi dalam satu paragraf yang panjang bahasa Arab itu, bahasa Arab itu kan terdiri dari isim, fiil yang banyak. Nah kalau kita tahu, ini isim ini yang pernah kita pelajari sama Abdul Latif, ini isim mufrad. Ini mufrad ini ma'rifat karena ada alif lamnya. Dia itu termasuk isim mufrad, terus dia itu isim ma'rifat dan dia adalah isim mustaq. Jadi jenengan punya apa ya? Punya mengetahui lah. Nah,
Dan itu penting. Di mana pentingnya? Ini. Nah, ini contoh nih. Kitab. Kitab ini harokat kafnya nggak berubah ya. Selalu apa? Taknya. Nah, baknya nggak harus. Bisa ban, bisa bon, bisa bin. Bisa ban, bisa bon, bisa bin. Kalau ban namanya nasob, kalau bon namanya rofa, kalau bin namanya jer, ya kan? Jelas ya? Ya gampang ini. Ada lagi isim begini. Ini isim mufrad, ya kan? Tunggal. Kalau ini isim musanna. Isim musanna ini bacanya kita bani atau kita baini. Nah, kalau kita bani itu marfu atau rofa, ya kan? Kalau kita baini nasab atau mansub atau jer, ya kan? Betul nggak? Bingung Pak? Nah, betul. Jangan bingung Pak. Kalau bingung nanya. Enggak nanya berarti nggak bingung, saya nanya. Nah, ini saya contohkan. Loh, ini sudah ada dua jenis loh Pak. Ini isim mufrad, ini isim musanna. Dan isim kan banyak sekali jenisnya berdasarkan klasifikasi itu kan. Nah, di sini Pak, kalau kita lihat tadi istilah nasob, jer sama rofa. Kalau ini kan nasob ya, kitaban ya. Kalau yang bawah yang nasob itu apa? Kitabah ini, ya kan? Ini isim mufrad. Kalau nasob dengan apa? Fathah, fathatain. Kalau isim musanna nasob dengan ya, padahal sama-sama nasab. Tapi tanda nasabnya beda. Kenapa? Karena beda jenis. Ini mufrad, ini musanna. Dan isim kan banyak sekali, ya kan? Tadi Anda bilang berjuta-juta, ya kan? Alhamdulillah sama para ulama sudah diklasifikasikan. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini adalah baru isim yang sangat banyak berjuta-juta itu, tanda nasabnya itu ada 1, 2, hanya 4 Pak. Tanda itu Pak, tanda nasabnya itu di akhir Pak ya, hanya ada 4. Kan enak Pak ya, alhamdulillah kita nggak disuruh sesu satu persatu Pak. Ini alhamdulillah, isim nasabnya adalah alhamda dengan alif. Robbi nasabnya dengan robba dengan fathah dan seterusnya. Alhamdulillah kita dipermudah. Ulama sudah mengklasifikasikan isim yang banyak itu. Ini tujuannya, salah satunya agar kita lebih mudah mengetahui tanda-tanda isim nasab. Karena kita sudah tahu klasifikasi satu persatu isim itu. Nah, begitu. Terlalu cepat, terlalu luas, terlalu membingungkan apa gimana? Jangan sepaneng Pak, santai ya. Kita belum masuk ini. Ana hanya ngasih muqaddimah untuk pembahasan kita ini, tanda nasabnya isi. Ya. Tanda nasabnya isi. Nah. Baik, tanda nasabnya isim di buku hanya ada 1, 2, 3, 4. Nah. Tanda nasabnya isim ada 4 tanda. Dan Ana ulangin, tanda itu isim ya, jangan lupa. Tanda itu ada di akhir biasanya. Kenapa kok ada di akhir? Karena yang sebelum akhir ini harokatnya tidak akan berubah. Iya. Nah, ini di atasnya ba ini tanda. Kalau ini isim musanna ini alif atau ya, nunnya nggak akan berubah. Nunnya tetap ni, paham nggak? Ya kan? Kitabah ini tetap ni. Ini tetap nih, yang berubah apanya? Alif sama ya, berarti dia tanda. Nah, jadi tandanya ini, kalau yang atas ini harokat, kalau yang bawah ini alif atau ya ini apa? Huruf, ya kan? Alif sama ya huruf toh? Huruf hijaiyah. Tapi kalau ini
Fathaten, domaten, kasroten apa? Harokat. Jadi jenengan bisa menyimpulkan, berarti tanda i'rab rofa, nasab sama jer itu ada kalanya harokat, ada kalanya huruf. Begitu. Kok angel saat bahasa Arab? Enggak angel, Pak. Belajar bahasa itu semuanya awalnya angel. Nah, tapi enggak angel terus, Pak. Kita belajar ya kan. Insya Allah ada mudahnya. Kapan? Ya relatif per orang biasanya. Tergantung dari yang kita berikan untuk bahasa tersebut. Nah, keikhlasan kita, semangat kita. Nah, tanda nasabnya isim ada 4. Ada 4 tanda. Nomor 1, apa itu? Harokat fathah. Harokat fathah. Fathah. Harokat atau huruf fathah itu? Harokat. Nah, bawahnya yang nomor 2 harokat apa huruf? Huruf. Yang nomor 3 harokat apa huruf? Iya, harokat kasro. Yang nomor 4 alif huruf. Hanya 4, Pak. Nggak wajib dihafal. Nah, tapi wajib paham. Karena paling mentoknya kita ya paham itu. Kalau nggak paham berarti nggak belajar. Belajar kan ada kalanya menghafal bagi yang muda-muda biasanya. Yang terakhir ya paham. Kalau nggak paham ya nggak belajar namanya, ya kan? Berusaha memahami, ya kan? Jadi 4 tanda untuk nasabnya isim: fathah, ya, kasro, dan alif. Nah, nggak dihafal nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti tahu tanda harokat fathah itu di isim apa? Kan isim kan berjuta-juta tadi. Nah, apakah satu persatu kita harus mengetahui? Enggak. Kita sudah tahu klasifikasi isim. Nah, kita sudah tahu pengelompokan isim dulu pas ketika mu'tarad. Nah, ada pertanyaan? Monggo. Oke, monggo. Mufrad, betul. Nggak boleh mengatakan kalau satu artinya satu buku ya, nggak boleh pakai buku ya, wahid akhir. Enggak. Yang angka satu itu Wahid. satu lah. Nggak boleh wahid akhir ya. Wahid kalau pengen diungkapkan dalam bahasa Arab, kitabun wahid, bukan wahid kitabun. Nah. Iya, kitabun wahid. Nah. Kalau 2 ya tinggal cuma itu saja. Tambah itu saja. Iya, alif sama nun. Alif sama nun atau ya sama nun. Pakai angka. Kalau pakai angka sama artinya nanti. Nah. Kalimatnya gimana? Kalau pakai angka, kitabani isnani. Ya. Untuk 1 dan 2 itu barangnya dulu yang disebutkan, baru angkanya. Adapun 3 seterusnya angkanya dulu baru barangnya. 1 sampai 2. Misalkan qalamun wahid, qalamani isnani. Tapi kalau 3 salah satu aklam. Salah satu aklam min. Sampai seterusnya itu. Sampai seterusnya. Hanya 1 sampai 2 saja. Barangnya dulu. Jadi kitabun dan kitabun wahid sama artinya satu buku. Ya. Umum digunakan dan lebih umum digunakan ya tanpa angkanya tadi. Kitabun. Contoh misalkan roa itu artinya saya melihat ya. Kitaban, saya melihat sebuah buku. Kalau jenengan ditanya berapa buku, ya mufrad ini berarti 1. Roa itu kitaban. Tapi kalau jenengan bilang roa itu kitabah ini berapa buku? 2 buku. Seandainya dikasih angkanya, roa itu kitaban wahidan boleh. Roa itu kitabah ini isnaini boleh. Tapi tanpa angka ini sudah bisa dipahami itu buku 1 atau 2 karena dia mufrad atau musanna. Nonton. Kalau 10 10 angkanya
Iya, asyroh. Nah, asyroh kutub. Asyroh kutub. Nah, nanti di tamyiz, semoga sampai. Kelas kemarin tamyiz qadarullah nggak sampai karena kita paling banyak ya. Isim nasab itu berjumlah 11 Pak ya. Jadi kemarin nggak sampai Mas ya. Sampai mana terakhir Mas? Lupa. Hal ya atau mana ya? Iya, udah lupa ya. Ya, ya baik, kembali ke sini. Dia mau hal sebagai naat. Nah. Tapi kalau sebagai tauhid Tauhid jangan, tauhid ada dua, ada lafzi sama maknawi ya kan? Ya. itu tidak bermakna. Kalau nggak disebutkan ibadahnya saya sudah paham. Iya udah paham satu kitab. Tapi untuk jelasin, Insya Allah orang Arab sudah jelas. Kita aja terkadang perasaan Pak. Ya. Ya, makanya di sini perasaan, kurang dengan perasaan bahasa Indonesia kita. Orang Arab, maafi muskilah. Nah, iya. Ya. Makanya di sini perasaan kita dalam bahasa Indonesia boleh dipakai, tapi jangan membakukan kaidah dalam bahasa Arab ya. Kayak gini Pak, contoh kecil. Assalamualaikum. Salah atau benar saya ngomong? Assalamualaikum. Orang Arab kalau dengar, bukan jenengan ya, anggap jawabannya orang Arab. Kata orang Arab, hadza gharib. Ini aneh. Kenapa? Assalamualaikum. Kalau ditulis begini, benar nggak? Hah? Mana yang benar? Kenapa? Assalamualaikum Pak, salam kita. Hah? Betul. Ini nih nggak ada orang besar. Makanya kalau kita belajar hiwar dialog ya, dialog itu assalamualaikum. Gitu kalau orang Arab, bukan assalamualaikum. Dalam panjang pendek aja orang Arab telinganya, karena mereka kayak kita Pak. Kayak kita selamat pagi. Tapi kalau misalnya orang Arab bilang selamat pagi, kan kayak gimana gitu kan Pak. Bahasa itu Pak nggak boleh bid'ah, harus ittiba katanya. Harus manut ya. Kalau jangan buat sendiri, yang punya bahasa marah. Antum buat bahasa ya kan. Ya. Ada beberapa yang salamnya itu panjang kan. Assalamualaikum. Itu sudah pakailah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari bahasa Arabnya salah. Tapi enggak apa-apa karena sudah menjadi apa ya? Mungkin assalamualaikum sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi enggak masalah. Tapi kalau di Arab mungkin masalah. Karena kan antar bahasa saling menerima Pak ya, akulturasi bahasa ya, interaksi bahasa. Jadi ketika sudah jadi bahasa Indonesia ya, bahasa Arab nggak usah ganggu-ganggu ya. Maksud anak ketika praktek, anak kan ngajar sini bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya bahasa Arab, alhamdulillah bahasa Arab aktif. Dan anak ngomong bahasa Arab terus di kelas 10 itu. Jadi kalau kelas yang mutamayyiz yang bagus A sama B itu, anak dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir belajar pakai bahasa Arab terus, masya Allah mereka. Tapi kalau kelas D, masya Allah ya, butuh kesabaran dan pahala yang banyak anak. Iya, beda-beda Pak, biasa manusiawi Pak. Jadi salah satu membenarkannya karena anak fokusnya ke ngomong dan dengar, anak pakai bahasa Arab terus biar mereka belajar dengar, dan setelah mereka dengar anak ajak mereka untuk ngomong bahasa Arab. Salah satu membenarkannya kayak gini perlu diperhatikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau salamnya yang kedua ya waalaikumsalam. Mas muka nggak boleh mas muka. Ya, kepanjangan ya. Ya. Baik, kembali ke sini. Mana ini? Ya. Sebenarnya anak pengen apa? Karena kemarin belajar ABY ya, Al-Arabi Niyadek itu 5 hari pengajarnya langsung dari Arab Saudi. Bahkan yang mengarang sendiri itu datang, alhamdulillah Ustaz Aris punya kenalan datang. Jadi masya Allah cara mengajarkan bahasa Arab aktif, istimak sama kalam, listening sama speaking itu memang ada caranya buku itu. Jadi sadar anak setelah 5 tahun, bukan 5 tahun, mungkin 8 tahun ngajar itu salah aku ngajari santri. Makanya berhasil tapi lama. Kata beliau, kenapa kok caranya seperti ini? 2, taufirun lil jahdi wal waktu katanya. Hemat tenaga sama hemat waktu katanya. Santrinya bisa juga, cuma 3 tahun baru bisa.
Kalau kita pakai metode yang benar, nggak usah 3 tahun, setahun, atau bahkan kurang dari setahun kalau pakai metode yang benar. Masya Allah, kemarin banyak faedahnya. Di situ Pak, sekarang perlu digalakkan menurut Ana itu metode pembelajaran bahasa Arab aktif, nggak pakai metode terjemah. Salah satunya yang disinggung beliau, nggak boleh blas pakai terjemah. Ngajari sebuah bahasa, nggak boleh pakai bahasa pengantar lain selain bahasa, nggak boleh Pak. Iya, nggak boleh. Mengajari sebuah bahasa, nggak boleh pakai bahasa selain bahasa itu. Iya benar. Terus saya nanya, gimana santrinya nggak paham? Mereka bukan hewan. Awalnya minggu pertama kedua nggak paham, pasti mereka akan paham. Gurunya sabar saja. Capek guru, iya memang gitu tugasnya guru. Sampai capek begitu. Nggak mungkin santri itu setahun nggak paham. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mas muka ana ismi, nggak akan mungkin nggak paham. Pasti mereka paham. Mereka itu cerdas katanya. Gurunya saja yang tidak memiliki cara. Waduh, benar-benar kita merasa berdosa sekali Pak ya. Ya itulah namanya belajar begitu manusia Pak. Baik, kembali ke sini Pak, kembali ke nahu. Jadi tanda nasabnya isim ada 4. Yang pertama apa? Fathah. Nah, fathatain atau fathah sama saja, karena ada kalanya fathatain ketika nakiroh ya kan, ketika ma'rifat ya fathah al-kitab ya kan. Jangan permasalahkan fathah atau fathatain ya. Yang kedua adalah apa tadi? Alia. Yang ketiga al-kasroh. Nah, nih. Jangan salah ungkapkan baik, jangan al-kisroh. Karena kafnya selalu ka. Sinnya sukun. Jangan al-kasiro. Ini bacanya apa Ustaz? Kisroh lagi. Oh, kisroh Ustaz. Terjadi kisroh ya. Yang terakhir al-alifu. Nah, ada 4 tanda. Ada 4 tanda isim itu nasab. Kenapa nasab? Nanti karena 11 keadaan yang akan kita pelajari. Tanda nasabnya ada 4, fathah, ya, kasroh, dan alif. Ustaz, fathah itu di isim apa? Kan isim jumlahnya jutaan. Nah, habis ini kita pelajari. Isim apa yang kalau nasab itu tandanya fathah? Pertama, mufrad. Nah, itu jenengan sudah bisa. Kedua, jamaah taksir. Loh, enggak mengganggu, Pak. Iya, udah. Yang kedua apa? Jamaah taksir. Paham jamaah taksir nggih? Ana nggak akan menjelaskan, kalau lupa manusiawi bisa dibuka muhtarodnya, ya. Jamaah taksir itu jamaah apa? Oke. Selalu dibawa, Pak. Selalu dibawa. Nah. Karena muhtarod adalah ringkasan dari mulakhos. Nah, dulu kita belajar sama Ustaz Anur Rafiq. Nah, muhtarodnya. Nah. Sana, beli jajan sana, pulang. Beli jajan sama Umi, pulang. Ntar lagi Abi pulang. Iya udah di sana. Aduh, iya nggak boleh punya umat dimarahi. Iya untuk itu, untuk suara. Tuh, datang lagi. Baik, fathah tadi di isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad isim apa Pak? Isim yang artinya tunggal kayak ini nih. Kitab mufrad ini. Kalau musananya ini. Nah, ini. Dan isim mufrad banyak sekali. Ini mufrad kolam. Kalau 2 lamani. Ini apa Pak? Mimsaha. Kalau jenengan pengen belajar bahasa Arab aktif ya, cara belajar seperti anak TK. Ada kolam. Gabungkan biar bisa ngomong, pahami WH question 5W1H itu Pak ya. Mahada. Nanti jauh serta hada kolam itu, Masya Allah. Mahada kolam. Mahadihi mimsahah ya. Mahada kitab. Nah, man hiya Pak ya. Huwa atau hiya? Hiya bintun. Kam hiya, berapa dia kam ya. Yang sederhana. Nah, sederhana. Karena kalau di kelas D itu sederhana sekali kayak ngajaran etika, enggak apa-apa. Nah, karena belajar bahasa yang pertama itu ingin menghilangkan rasa takut dan malu dulu.
Dan belajar bahasa di umur yang sudah telat, ada rasa malu dan rasa takut yang bikin susah. Beda dengan anak kecil ya. Belajar bahasa aktif itu seharusnya dimulai dari SD, Pak. Karena mereka nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut. Kalau udah gede, wah itu apalagi nahu, harukannya gimana sih? Aduh, iya. Kalau orang gede terlalu banyak perasaan. Anak kecil nggak ceplos-ceplos. Makanya susah menjadi orang yang sudah gede seperti anak kecil biar cepet-cepet susah banget. Susah banget. Udah terlanjur gitu. Tapi suruh belajar. Dah. Baik, kembali ke sini. Fathah pada isim mufrad dan jamak hanya 2. Apa lagi? Mamnu minas sarfi. Kalau di buku ini isim mufrad dan jamak taksir. Ya. Kalau di ini di muhtarot ditambah mamnu minas sarfi. Nah, dikasih tambahan mamnu minas sarfi, nggak dikasih nggak masalah. Karena mamnu minas sarfi itu nanti kembalinya juga mufrad sama jamak taksir, ya kan? Paham nggak? Kayak masajid. Masajid mufrad atau jamak? Hah? Jamak. Jamak apa? Jamak ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, apa taksir? Taksir ini. Ini jamak taksir. Apakah dia termasuk tergolong mamnu minas sarfi? Masajid? Nah iya, berarti sama aja. Jadi ada mamnu minas sarfi atau enggak ada mamnu minas sarfi, enggak masalah, sudah terinclude nanti. Sudah kena. Paham maksud Anda? Iya, jadi jenengan menyebutkan tanda nasab fathah, tanda nasab isim dan fathah itu pada isim mufrad dan jamak taksir saja boleh, ingin ditambahin mamnu minas sarfi juga boleh. Nah. Dan seterusnya, Pak. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah paham ya bisa belajar sendiri, Pak. Ya. Jadi tanda nasabnya isim fathah pada isim mufrad dan jamak taksir, iya pada apa itu? Kasroh pada apa, alif pada apa. Nah. Udah. Nah. Ada pertanyaan? Karena anak lanjut di aktivitas yang lain insyaallah. Monggo. Mamnu minas sarfi itu isim yang nggak boleh ditanwin meskipun nakiro. Kan isim kalau nakiro ditanwin deh. Nah, ternyata dalam bahasa Arab yang berjumlah jutaan itu, Pak, ternyata ada isim meskipun nakiro bunyinya itu nggak ban. Bunyinya ba. Bukan kitabun tapi kitabu. Nah, ada pembahasan tersendiri. Nah, sama ulama nahu diistilahkan dengan mamnu minas sarfi. Kalau diterjemahkan mamnu itu terhalang, minas sarfi dari sarfi. Sarfi itu tanwin maksudnya. Terhalang dari tanwin. Fathaten, domaten atau kasroten. Karena tanwin kan 3 ya. Ngoten. Iya. Ada pertanyaan lain? Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Tepat sekali, Pak ya. Insyaallah ya. Ya. Semoga enggak terasa tanda hari kiamat, Pak ya. Waktu berjalan begitu. Ya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.